pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi atau SKP bagi Namet dan Nakes yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Gigi Didit. Beliau adalah Ketua Komisi P3 KGB bersama Dr. Gigi Kosterman, salah satu anggota KDG existing yang ada saat ini. Beliau cukup intens mengikuti perkembangan regulasi di Kementerian Kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kecukupan SKP. Waktu dan layar kami persilakan kepada Dr. Didi dan Dr. Kosterman, masing-masing kurang lebih 10-15 menit untuk penyampaian paparan, dan nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Disilakan, Dok. Baik, terima kasih. Mohon izin, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Didi, jadi sudah berbagi tugas, Dr. Jais. Yang terhormat Bapak Dr. Ketua Umum, Dr. Usman, juga Wakil Sekjen dan juga pejabat dari cabang, mungkin juga Pengwil seluruh Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan malam ini akan menyampaikan beberapa hal yang merupakan perkembangan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah ada. Baik, yang pertama adalah kita sudah tahu bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian di tanggal 26 Juli 2024 setelah keluar turunannya, yang ternyata turunannya itu disatukan dalam satu bundel, yaitu PP 28 tahun 2024. Kemudian keluar juga aturan tentang mekanisme seleksi anggota kemarin yang sudah kita ikuti bersama, dan ada juga pedoman SKP yang keluar pada tanggal 20 September. Nah, sebelum ke perhitungan SKP sesuai dengan KMK terakhir, mungkin ada hal-hal yang sedikit berubah dari struktur lama ke struktur baru. Yang pertama adalah bahwa sekarang itu KKI adalah singkatan dari Konsil Kesehatan Indonesia, ya. Jadi bukan dari Konsil Kedokteran Indonesia lagi, dan merupakan gabungan dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kemudian seperti kita ketahui, tugas dari KKI masih sama, yaitu menerbitkan STR yang dulu per 5 tahun, sekarang seumur hidup. Kemudian Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini namanya berubah menjadi Majelis Disiplin Profesi. Kemudian di bawah KKI, Konsil Kesehatan Indonesia, sekarang dibentuk suatu wadah baru yang disebut sebagai Kolegium Kesehatan Indonesia. Nah, di bawah kolegium inilah kolegium keilmuan yang dulu berada di bawah PDGI, itu sekarang berpindah menjadi berada di bawah Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi kurang lebih seperti ini struktur terbarunya yang akan nanti berpengaruh terhadap aktivitas kita. Jadi ada Konsil Kesehatan Indonesia, kemudian di konsil ini nanti akan ada MDP, kemudian ada Konsil Nakes. Ini adalah dua, ya, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Kemudian nanti ada kolegium kesehatan yang di bawahnya ada kolegium-kolegium sesuai dengan apa yang existing saat ini berada di bawah PDGI. Nah, ini mungkin menjelaskan tentang beberapa perubahan. Jadi yang pertama, ini untuk STR diterbitkannya hanya 5 tahun satu kali. Kemudian untuk kegiatan P2KB, sekarang istilahnya P2KB, ini tidak lagi menjadi syarat untuk penerbitan STR, tetapi menjadi syarat penerbitan SIP. Dan beberapa minggu terakhir, ya mungkin sekitar 2 minggu, ini ada 2 menu baru di dalam aplikasi, yaitu surat keterangan kecukupan SKP
dan surat keterangan tempat praktik. Ini semua dibutuhkan untuk pengurusan surat izin praktik di pemerintah daerah masing-masing. Kemudian satu ya ini mungkin juga perlu disampaikan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Dr. Anu mengenai SKP itu tidak dikeluarkan oleh PTC. SKP itu tidak dikeluarkan oleh lembaga pelatihan terakreditasi Kemenkes dan juga tidak dikeluarkan oleh Kemenkes, tetapi SKP itu ditentukannya oleh kolegium. Kolegium yang saat ini masih di bawah PDGI. Kolegium yang mana tergantung panitia mengajukannya, pesertanya siapa. Jadi kalau pesertanya dokter gigi umum KGI, kalau ada prosto berarti kolegium prosto, perio, dan seterusnya mengikuti. Kemudian ini proses pendidikan, kita lihat saja mengenai aplikasi. Untuk aplikasi dari KKI masih kita pakai, kemudian untuk e-sertifikasi juga sampai tadi masih pakai untuk penerbitan sertifikat. Ini adalah yang baru, yang saya kira semua sudah memiliki, satu SEAT SDMK yang memiliki 2 anak, yaitu yang satu aplikasi platform SKP dan satu lagi adalah pelataran sehat. Kemudian untuk surat keterangan ini semuanya dari akun satu SEAT SDMK. Dan nanti untuk penerbitan SPP, SIP secara nasional akan dari aplikasi MPP atau Mal Pelayanan Publik secara nasional ke depannya. Untuk mereka yang praktek mandiri, ini ada tambahan tugas, yaitu harus mendaftarkan pasien case-nya. Saya kira ini sudah terjadi dan sering sekali disampaikan oleh dokter jam-jam, termasuk juga perangkat atau instrumen untuk akreditasi praktek mandiri, pelaporan mutu, dan juga rekam medik elektronik yang sudah sangat masif disosialisasikan. Nah, ini adalah aplikasi yang saat ini menjadi wajib dipakai oleh seluruh dokter gigi, satu SEAT SDMK. Kemudian hal yang penting dari sini adalah SKP platform. Jadi kalau dulu SKP itu pengumpulannya dilakukan di e-sertifikasi, sekarang berubah menjadi di SKP platform satu SEAT SDMK. Kurang lebih seperti ini apabila kita klik, dan di sini kita bisa melihat bahwa SKP yang telah dikumpulkan di PDGI melalui aplikasi e-sertifikasi ini sudah dipindahkan ke aplikasi platform SKP. Jadi mungkin ada yang 200 atau sekian. Ini memang angkanya tidak sama karena dikalikan 3,3. Sering kita lihat di grup yang menanyakan ketika SKP-nya tidak berpindah, jadi antara e-sertifikasi dengan platform SKP ini tidak ada hubungannya atau tidak ada linknya, dan sampai saat ini belum diizinkan kita untuk membuat tautan. Jadi dulu itu pemindahannya dilakukan 1 hari di tanggal 18 Maret dalam bentuk file. Jadi tidak bisa, kalau yang gagal dilakukan pemindahan, maka bisa menginputnya secara manual di formulir SKP yang di sebelah kiri. Tetapi ini hanya untuk kegiatan yang berlangsung sebelum 1 Maret tahun 2024. Kemudian ini tentang pedoman kita perhitungan SKP yang sudah keluar minggu lalu. 100 SKP yang harus dikumpulkan. 100 SKP itu terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari ranah pembelajaran minimal 45 SKP. Kemudian ranah pelayanan minimal 35 SKP, ranah pengabdian minimal 5 SKP, dan kemudian 15 SKP ini bebas, boleh dari ranah pembelajaran, dari ranah pelayanan, maupun dari ranah pengabdian. Bagi mereka yang bekerja di daerah khusus, yang daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan sebagainya, ini ada perubahan, yaitu perbedaannya adalah di ranah pembelajaran. Di ranah pembelajaran itu bisa minimalnya menjadi 25 SKP dan di pelayanannya minimalnya menjadi 55 SKP. Jadi bedanya hanya itu saja, untuk yang lainnya sama. Kemudian nanti akan ada perincian dari besaran SKP setiap ranah. Seperti kita lihat di KMK ini, di butir keempat, seluruh kolegium ini nanti akan mengirimkan SK tentang standar pemenuhan SKP. Jadi mungkin nanti akan ada rincian
untuk dokter gigi umum yang 45 itu terdiri dari apa saja, untuk yang prosto dan orto dan lain sebagainya. Ini sepertinya akan sudah keluar sebelum terbentuk kolegium baru, karena kemarin hari Jumat sudah diinstruksikan untuk segera membuat tiap kolegium rincian dari tiap-tiap ranah yang harus dicapai oleh para dokter. Ini adalah apa saja yang bisa diikuti, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Didi. Jadi dari ranah pembelajaran ada peningkatan kompetensi, ada juga pelatihan ya. Kalau pelatihan itu ada kurikulumnya, sedangkan peningkatan kompetensi ini adalah apa yang selama ini kita sebut sebagai kegiatan P3HGB. Kemudian ini adalah yang dari ranah pelayanan ya. Jadi kurang lebih yang tersangkut dengan kita itu diagnosis, pemeriksaan, tindakan intervensi. Sedangkan yang lainnya ada beberapa hal yang dulu itu tidak masuk ke dalam masuknya ke penunjang ya, karena di sini tidak ada penunjang. Seperti misalnya laporan kasus, kalau dulu itu masuknya ke pembelajaran, kalau misalnya kita membawakan laporan kasus di acara besar seperti FDI Medan misalnya, itu sekarang tidak masuk lagi ke pembelajaran, tapi masuknya adalah ke ranah pelayanan. Demikian juga untuk publikasi, mungkin yang para dosen sering publikasi, itu sekarang masuknya ke ranah pelayanan, tidak ke ranah pembelajaran. Ini untuk pengabdian masyarakat, jadi nanti kalau dulu saat PDG itu lokal semua, sekarang itu lokal atau provinsi atau nasional dan terdiri dari beberapa jenis. Termasuk mungkin yang baru ketika kita membuat konten di media sosial itu ada di SKP-nya. Saya kira itu, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Gigi. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Jais. Terima kasih Dr. Kosterman. Lanjut ke, jadi sejauh sekalian silakan disimpan kalau masih ada nanti pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Kosterman. Untuk melengkapi, lanjut kami persilakan Dr. Didi. Terima kasih. Dan ya, layar kami silakan. Terima kasih Dr. Jais. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PPPDGI Dr. Rusman Sumantri, beserta para wakil ketua dan para pengurus PP yang hadir pada malam hari ini. Demikian pula halnya yang saya hormati Ketua Pengwil PDGI seluruh Indonesia, Ketua Cabang PDGI seluruh Indonesia. Izinkan pada kesempatan ini saya akan share mengenai beberapa hal, mungkin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Kosterman. Oh, sorry. Ya, jadi tadi seperti pengantar dari Dr. Kos juga sudah mengatakan bahwa kemarin tanggal 20 September telah terbit keputusan Menteri Kesehatan yang mengenai pemenuhan pedoman pengelolaan pemenuhan SKP bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, mulai berlakunya tanggal 20 September 2024 yang kita ketahui merupakan tindak lanjut dari pasal 264 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Di dalam KMK tadi akan kita lihat bahwa untuk memenuhi kecukupan SKP bagi tenaga medis kesehatan itu terdiri dari ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan ranah pengabdian. Kita dulu mengenalnya sebagai ranah bakti sosial ya. Oke. Kemudian di dalam KMK tadi juga dikatakan bahwa kolegiumlah yang menetapkan standar pemenuhan kecukupan SKP tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ranah pembelajaran itu kita bisa lihat adanya seminar atau webinar, kemudian ada istilah konferensi. Dulu kita sudah pernah mensosialisasikan simposium, tapi nanti ternyata di Siakpel dan LMS itu simposium itu diganti istilahnya dengan konferensi.
apa bedanya seminar dan konferensi? Kalau konferensi itu ada di dalamnya kegiatan seperti slide lecture, kemudian poster presentation, short lecture maksud saya ya, short lecture, poster presentation, kemudian juga ada case report. Nah, itu kita kategorikan dalam kegiatan konferensi. Kemudian workshop, kita juga mengenalnya sebagai hands on. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan yang tadi dikatakan menggunakan kurikulum. Nah, kemudian di dalam tadi sudah dikatakan untuk pemenuhan kondisi SKP kondisi umum itu ranah pembelajarannya 45%. Ketika dokter gigi diminta untuk mengumpulkan 100 SKP maka 45% ya sama dengan 45 SKP. Ranah pengabdian ada 5% sama dengan 5 SKP. Kemudian ranah pembelajaran ada 35% sama dengan 35 SKP dan sisanya 15% itu bisa dipenuhi dari ketiga ranah tadi. Artinya kalau teman sejawat yang sudah mengumpulkan 85 SKP minimal tadi bisa menggenapkan misalnya 15%-nya dari ranah pengabdian bisa, berarti ranah pengabdiannya bisa maksimal 20%. Atau ranah pembelajarannya mau ditambah 15% lagi sampai 60% juga bisa. Atau demikian pula halnya dengan ranah pelayanan. Ini dalam kondisi umum yang dimaksud nanti karena ada namanya kondisi khusus. Kondisi khusus di sini yang berbeda adalah ranah pelayanan lebih besar. Kondisi khusus yang dimaksud di sini barangkali di daerah DTPK. Ya. Ranah pelayanannya lebih besar dibandingkan dengan ranah pembelajaran. Ini pada kondisi khusus. Ringkasannya di sini kita bisa lihat kondisi khusus itu adalah DTPK, penugasan khusus, daerah bencana, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi ada yang saya terlewatkan informasinya bahwa selama ini beberapa teman sejawat, termasuk tadi Dr. Anu sudah mengemukakan kekhawatirannya karena sudah terpenuhi, tercukupi, tapi ternyata dari KMK terbaru dikatakan bahwa setiap tahun, artinya para dokter gigi setiap tahun harus mengumpulkan 20% dari angka 100% tadi. 20% itu artinya 20 SKP per tahun harus dikumpulkan. Jadi tidak bisa dikumpulkan sekaligus 100 SKP itu dalam waktu setahun gitu. Tapi dari KMK tadi dipersyaratkan bahwa setiap tahun harus mengumpulkan 20%. Jadi artinya kita secara kontinu mengumpulkan 20% tiap tahun sampai tercukupi sampai 100%. Itu ada di dalam KMK yang terbaru tadi. Oke. Jadi sehingga dengan demikian mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah terlanjur tercukupi ya mungkin pada saat ini bisa langsung dipakai untuk memperpanjang SIP. Tapi kalau yang SIP-nya habisnya kira-kira masih 2 tahun, 3 tahun lagi ya kita tetap harus perlu mengumpulkan setiap tahun sesuai dengan target yang dibebankan untuk mencapai angka 100 SKP tadi. Berarti kalau 20%, 45%-nya 20% itu 20 SKP, 45%-nya berarti 9 SKP pembelajaran harus kita kumpulkan setiap tahunnya. Kira-kira demikian komposisi proporsi SKP-nya. Nah, ini jadi ya kewajibannya di sini kita melihat bahwa kewajiban memenuhi SKP tahunan minimal 20% dari persentase minimum ranah pembelajaran. Kemudian cakupan kegiatan. Beberapa waktu yang lalu kita hanya tahu ada kegiatan skala nasional dan internasional. Sehingga sebelumnya yang waktu kita mengelola kegiatan, waktu Komisi P3KGB dan PBPDGI mengelola kegiatan pembelajaran itu ada lokal, wilayah, nasional, internasional. Nah, sekarang dengan KMK terbaru ini ada lagi skala lokal, di mana teman-teman sejawat dari cabang yang akan menyelenggarakan kegiatan khusus untuk anggota cabang setempat bisa menggunakan skala lokal tadi. Akan tetapi memang sampai saat ini, sampai malam ini, kita belum fasilitas untuk skala lokal tadi belum bisa muncul di SIAKPEL maupun di LMS. Jadi pasti
untuk kegiatan skala lokal ini belum bisa dimulai saat ini, tapi kita sudah mendapatkan petunjuk mengenai berapa SKP-nya akan kita sampaikan berikut ini. Jadi komposisi proporsinya begini, untuk skala lokal itu kegiatan yang dilakukan di dalam negeri dalam lingkup lokal atau internal instansi. Narasumbernya boleh dari luar negeri, boleh dari dalam negeri. Kalau nasional memang kegiatan di dalam negeri dengan target peserta dalam negeri dan narasumbernya berasal dari dalam atau luar negeri, akan tetapi narasumber dari luar negeri itu jumlah jam efektifnya kurang dari 50%. Kemudian untuk skala internasional, target pesertanya bisa dari luar negeri juga, dan persentase jam efektif pembelajaran dari narasumber luar negeri minimal 50% atau lebih dari 50%, atau kegiatan tersebut bekerja sama dengan institusi dari luar negeri. Seperti contoh di sini adalah FDI Medan. FDI Medan ada hands-on yang diselenggarakan oleh narasumber dalam negeri. Tapi karena kegiatan tersebut bekerja sama dengan FDI, maka kegiatan hands-on-nya yang sekalipun narasumbernya dari dalam negeri dianggap sebagai kegiatan hands-on berskala internasional. Oleh karenanya hands-on yang 3 jam tadi bisa memperoleh nilai 9 SKP. Kemudian kalau melihat bahwa jumlah SKP sebagai peserta dan moderator pada seminar dan webinar, itu untuk skala lokal kita lihat di sini, 1 jam efektif itu adalah 0,5 SKP, sedangkan maksimal SKP per kegiatan itu 2 SKP. Itu untuk lokal, walaupun saat ini belum bisa kita selenggarakan ya, tapi nanti dalam waktu dekat setelah ada perbaikan pada sistem di Siakbal pasti akan kita informasikan. Untuk nasional itu 1 jam efektif pembelajaran 60 menit itu 1 SKP. Sedangkan untuk internasional 1 jam efektif pembelajaran adalah 2 SKP. Nah, yang berbeda dalam hal ini adalah bahwa sebelumnya 5 SKP itu per kegiatan, sekarang 5 SKP per hari. Sehingga dengan demikian tadi acara FDI Medan tadi sudah dikatakan oleh Dr. Anu, 1 KAK bisa dapat dihitung untuk 2 hari kegiatan. Jadi SKP-nya banyak, kalau nggak salah 18 SKP kalau nggak salah. Nah ini yang berbeda ya. Beberapa kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh cabang yang sudah terlanjur dinilai dengan menggunakan surat edaran dari Kemenkes yang sebelumnya itu telah berhasil ditinjau ulang dengan menggunakan KMK terbaru, sehingga kalau nggak salah seminar di Depok dan juga di Solo itu sudah dihitung 5 SKP per hari, sehingga 2 hari mereka bisa mendapatkan 10 SKP. Sebagai narasumber 1 JP 1 SKP untuk lokal, untuk nasional 1 JP dapat 2 SKP, untuk internasional 1 JP dapat 4 SKP. 1 JP ini di sini adalah 60 menit. Oke. Berikutnya jumlah SKP untuk peserta dan moderator pada konferensi dan simposium maksimal 8 SKP per hari, sementara untuk internasionalnya adalah 16 SKP per hari. Sedangkan SKP untuk narasumber 1 JP 2 SKP sama, dan untuk internasional 1 JP sama dengan 4 SKP. Nah, dari KMK yang terbaru tadi juga diberikan informasi bahwa narasumber dan moderator selain sudah mendapatkan SKP sebagai narasumber, dapat pula memperoleh SKP sebagai peserta jika jenis profesinya sama dengan target peserta kegiatan atau inline. Jadi maksudnya kalau narasumbernya seorang dokter gigi memberikan ceramah kepada para dokter gigi, maka narasumbernya juga bisa mendapatkan SKP sebagai peserta. Untuk kegiatan yang mana? Untuk kegiatan seminar, webinar, simposium maupun konferensi. Kemudian untuk kegiatan workshop dan hands-on
itu berdasarkan tata laksana kita adalah bahwa jumlah peserta untuk kegiatan keterampilan klinis paling banyak adalah 30 peserta per kelas. Kegiatan keterampilan klinis hands-on yang mengenai hands-on mengenai keterampilan klinis. Sedangkan batasan peserta untuk kegiatan non keterampilan klinis itu paling banyak adalah 50 peserta per kelas. Dan bila jumlah peserta melebihi batas tersebut, maka penyelenggara bisa menambah jumlah instrukturnya atau mengajukan ke AK tambahan bila pelaksanaannya masih H-45. Kemudian jumlah SKP sebagai peserta workshop untuk lokal itu 3 SKP per kegiatan, untuk nasional maksimal bisa 10 SKP per hari, karena 1 JP itu mendapatkan nilai 1,5 SKP. Berarti kalau kegiatan skala nasional 3 jam mendapatkan 4,5 SKP, kalau internasional 3 jam mendapatkan 9 SKP. Sebagai fasilitator, SKP-nya untuk ini keliru ya, ini untuk lokal itu bukan 21 tapi 2 SKP, untuk nasional 3 SKP, dan untuk internasional 6 SKP. Nah, ringkasannya kira-kira seperti ini dari kegiatan seminar, webinar, simposium, ataupun konferensi dan workshop. Berikutnya adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini berbeda halnya dengan kegiatan peningkatan kompetensi karena kegiatan pelatihan ini memerlukan kurikulum yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal ini memang SKP-nya ternyata di luar dugaan kita adalah bahwa jumlah SKP-nya itu lebih kecil daripada kegiatan peningkatan kompetensi untuk kegiatan pelatihan ini. Saudara-saudara sekalian, teman sebat bisa melihat 20 JPL saja cuma dapat 5 SKP. Walaupun JPL dalam kegiatan ini adalah 45 menit, tapi hanya dapat 5 SKP. 40 JPL hanya dapat 10 SKP. Okay. Dan ini adalah untuk pelatihan sebagai narasumber, dapatnya adalah sebanyak 7, 15, 22. Nah, ini untuk fasilitatornya, SKP-nya kira-kira besarannya seperti ini untuk kegiatan pelatihan, ya. Nah, berikutnya yang berbeda dalam KMK terbaru ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat, nama lain dari bakti sosial, ya. Kegiatan berupa pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat dalam level sampai dengan kabupaten itu mendapatkan nilai SKP yang jauh lebih besar daripada tata laksana P3KGB yang berlaku selama ini, yaitu 10 SKP untuk kegiatan lokal. 10 SKP jauh berbeda sekali karena dulu kita untuk kegiatan lokal itu maksimal ada 3 SKP untuk baksos yang kuratif, rehabilitatif itu bisa mendapatkan 3 SKP, kalau ini sekarang 10 SKP. Sedangkan untuk penyuluhan, edukasi, itu mendapatkan 3 SKP per kegiatan. Nah, tadi dikatakan di sosialisasi BKGN, tentu saja ini nilai SKP ini akan berlaku langsung saat ini juga. Jadi untuk kegiatan BKGN yang akan dilaksanakan sudah diberlakukan nilai SKP yang berubah ini, yang besar ini. Untuk tindakan itu 10 SKP, untuk penyuluhan, edukasi itu adalah 3 SKP. Dan pembuktiannya tidak harus berupa berita acara saja, tapi sertifikat kegiatan juga diakui sebagai buktinya. Maka dalam hal ini teman-teman sejawat bisa menggunakan IP3KGB untuk mengunduh sertifikatnya dengan nilai SKP yang baru. Nah, ini adalah contoh pemenuhan SKP untuk profesi dokter gigi umum sebetulnya ya.
ini saya sebetulnya punya yang dokter gigi kok nggak tampil ini, sebentar ya. Saya skip saja daripada bingung. Karena kalau untuk profesi dokter gigi itu adalah 100 SKP, ranah pembelajaran minimal 45% itu adalah berarti 45 SKP per tahun, berarti 9 SKP. Nah, yang menarik sebetulnya di sini yang bisa teman-teman sejawat sekalian lihat bahwa kegiatan webinar atau mandiri, jadi SKP kegiatan webinar atau mandiri hanya 10%. Kalau 10% di dokter gigi nilainya adalah 45 SKP, dari 10% hanya 4,5 SKP. Sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bersifat luring yang diadakan oleh cabang ataupun wilayah itu harusnya tetap diminati oleh para teman-teman sejawat, karena itu nilainya bisa mencapai 50% dari total SKP yang kita butuhkan. Minimal 45 SKP, 50%-nya berarti 22,5 SKP. Ya. Workshopnya 40%, sedangkan yang webinarnya hanya 10%. Demikian yang bisa disampaikan di sini, dan memang di dalam KMK itu ada skema pemenuhan SKP itu ditulis dokter gigi umum 250 SKP itu keliru ya. Bagaimanapun yang kita kumpulkan selama 5 tahun ini adalah 100 SKP. Baik dokter gigi maupun dokter gigi spesialis wajib mengumpulkan 100 SKP. Alur kegiatannya, kami memperpanjang mau menambah lamanya minimal jadi H-45, jadi panitia kegiatan bisa mendaftarkan ke IP3 KGB H-45, bukan H-40 lagi, karena ternyata pada kenyataannya kami di lapangan seringkali berkomunikasi dengan panitia karena perlu memperbaiki KAK yang kurang lengkap, dan panitia juga mungkin kadang-kadang sudah memasukkan KAK walaupun belum lengkap, sehingga ketika mau diajukan kita harus menunggu sampai KAK-nya benar-benar lengkap. Oke. Kemudian kegiatan peningkatan kompetensi tadi diajukan oleh PTC, oleh si Akpel, untuk mendapatkan penilaian SKP minimal H-30 ya. Jadi H-30 kami di PTC sudah harus mendaftarkan. Kalau terlewati batas waktu itu, maka tidak akan dinilai oleh di dalam siapelnya ya. Dan di dalam siapel sesuai dengan KMK, wakil kolegiumnya yang akan memberikan penilaian SKP terhadap kegiatan yang setelah didaftarkan minimal H-14. Jadi benar-benar saat ini sudah berlangsung wakil kolegium yang menilai SKP-nya. Sehingga kalau ada apa-apa kami mudah berkoordinasi dengan wakil kolegium. Katakanlah ada kekeliruan di dalam penilaian SKP nasional, internasional dinilai nasional, maka kami segera berkomunikasi dengan kolegium untuk bisa mengkoreksi. Kemudian setelah dinilai, maka akan diterbitkan surat keterangan registrasi peningkatan mutu. Nah, mengenai biaya, ini bukan usulan lagi, tapi kemarin telah ditetapkan di pengurus harian PB bahwa kegiatan skala lokal adalah 250 per KAK. Ini untuk mengantisipasi adanya kegiatan berskala lokal, 250 per KAK. Kemudian kegiatan skala nasional 500.000 per KAK, dan skala internasional semula kami telah melakukan sosialisasi skala internasional 1 juta per KAK dengan berbagai macam pertimbangan. Kami menurunkan menjadi 750 per KAK, sehingga diharapkan PTC mampu untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang telah diajukan oleh cabang dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Didi yang begitu jelas menyampaikan ringkasan dari isi pedoman pengelolaan pemenuhan SKP bagi Named dan Nakes. Tadi disampaikan bahwa ada 3 ranah
di dalam pemenuhan SKP itu, yakni ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan juga ranah pengabdian. Ranah pembelajaran itu seminar, webinar, konferensi, workshop, dan juga pelatihan. Dan masing-masing komposisi 45% untuk ranah pembelajaran, 35% untuk ranah pelayanan, dan 5% untuk ranah pengabdian. Sisanya 15% itu bisa dari berbagai ranah tadi. Juga ada mengenai cakupan kegiatan peningkatan kompetensi dan juga komposisi proporsi SKP, alur pendaftaran di setiap kegiatan, dan biaya administrasi kegiatan. Satu hal yang menarik bahwa Bapak Ibu sekalian, salah satu prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman di Komisi P3KGB berhasil mengkonversi nilai SKP yang diselenggarakan oleh profesi, oleh PDGI, ke versi SKP oleh Kementerian Kesehatan, dan itu jumlahnya cukup besar. Katakanlah seperti saya, hari ini sudah 200-an SKP. Artinya, kalau logika sederhana ya, saya walaupun masih kemudian 3 tahun SIP saya itu masih berlaku, maka tentu di pemikiran sederhana saya ya tidak ikut kegiatan pun tidak apa-apa, toh SKP saya sudah banyak. Tapi ternyata tadi ditekankan bahwa itu setiap tahun harus mengumpulkan 20% SKP. Nah, ini artinya bahwa saya juga tidak bisa berdiam diri untuk tidak mengikuti kegiatan, karena ada catatan 20% SKP di setiap tahunnya. Baik, untuk menggali lebih jelas, kita batasi ya 60 menit ke depan ya. Ini sudah 21.50 waktu Indonesia Tengah. Sesi pertama 3 penanya, dan nanti sesi kedua juga 3 penanya. Kami langsung persilakan kepada yang sudah raise hand sejawat, Dr. Gigi Supriyadi dari Aceh. Kemudian ada Dr. Dwi Agustina dari Kutai Timur. Kemudian ada Dr. ini Ahmad Samsam dari PTC. Kami persilakan langsung ke Dr. Supriyadi, ringkas dan jelas untuk pertanyaannya, Dok. Terima kasih Dr. Jais. Yang pertama saya ingin bertanya ke Dr. Didi. Tadi ada disampaikan maksimal SKP kita mendapat 5 SKP. Nah, dengan JP-nya itu 60 menit. Sehingga sepemikiran saya paling tidak dalam 1 hari itu maksimal kita waktu efektif pelaksanaan kegiatan seminar jadi hanya 5 jam gitu ya, Dok. Kalaupun kita buat sampai 8 jam itu juga tidak berlaku jadinya, Dok. Kalau pemikiran saya tadi. Nah, karena maksimal 1 hari hanya 5 SKP. Kalau kita ingin membuat satu kegiatan. Kemudian untuk kegiatan pelayanan itu untuk teman-teman yang di puskesmas tentunya membuat laporan dan diinput di secara manual di Satu Sehat ya, Dok. Nah, kemudian apakah benar seperti itu? Nah, yang TPMDG itu apakah dihitung dari ERME kita yang dikonekkan dengan Satu Sehat? Nah, kemarin kita banyak menerima surat teguran dari Kemenkes, banyak klinik dan TPMDG yang belum menggunakan RME untuk dikonekkan dengan Satu Sehat. Berarti mau tidak mau mulai dari sekarang TPMDG kita ya harus menggunakan ERME. Yang ketiga terakhir terkait dengan pengabdian, saya lihat tadi ada penugasan khusus misalnya di
tim haji. Nah, selama ini kan dokter gigi tidak terlibat sama sekali terkait dengan pemeriksaan haji. Nah, kebetulan di di Kota Banda Aceh saya di Dinas Kepala Bidang P2P dan sekaligus Ketua Tim Haji Kota Banda Aceh. Untuk tahun ini 2024 salah satu MCU medical check up kita pemeriksaan fisik adalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu apakah SK dari wali kota ataupun dari kepala dinas itu yang kita upload secara manual ke Satu Sehat, Dok. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari Dr. Supriyadi. Supaya tidak terlupa, saya langsung saja mempersilakan ke Dr. Gigi. Dr. Didi nanti dibantu Dr. Kosterman. Ya, disilakan. terima kasih. Terima kasih Dr. Jais. Terima kasih Dr. Supriyadi untuk pertanyaannya. Jadi betul bahwa SKP seminar itu adalah maksimal 5 SKP per hari. Oleh karenanya memang supaya tidak sia-sia ya tentu saja kita atur supaya pelaksanaan kegiatan seminar itu hanya 5 jam saja. Ngapain kita sampai susah payah mengupayakan sampai lebih dari 5 jam gitu ya. Tapi kalau seminar itu bisa dibagi menjadi 2 hari lumayan. Karena kalau dulunya kan cuma 5 SKP per kegiatan, kalau sekarang 5 SKP per hari. Jadi kalau misalnya narasumbernya banyak, kita bisa bikin seminarnya selama 2 hari, masing-masing maksimal bisa dapat 5 SKP. Misalkan hanya ada 4 jam ya lumayan, tetap dapat 8 SKP kalau untuk 2 hari. Tapi kalau dulu kan hanya 5 SKP per kegiatan, berapapun banyaknya. Dan itu agak mengecewakan memang. Sehingga dengan ketentuan yang baru ini akan lebih terakomodasi dan kita bisa memperoleh SKP maksimal. Kemudian untuk kegiatan pelayanan, barangkali nanti Dr. Kosterman saja yang menjawab. Untuk kegiatan pengabdian, betul Dok, bahwa surat penugasan itu entah itu dari wali kota, entah dari bupati, bisa silahkan di-upload di SKP platform. Nanti akan dinilai oleh kolegium yang ada di dalam kementerian. Di dalam kementerian. Wakil kolegiumnya yang akan menilai. Dr. Kos, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Didi. Terima kasih Dr. Supriyadi. Sampai saat ini di Satu Sehat SDMK belum tersedia fasilitas untuk upload ranah pelayanan maupun ranah pengabdian. Jadi mungkin ini akan disusulkan oleh pengembang. Di KMK untuk pelayanan ini masih bentuknya dalam bentuk logbook, Dok. Jadi untuk Paskes itu membuat logbook per 6 bulan, nanti ditandatangani oleh yang bersangkutan dan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Jadi ini berlaku untuk mereka yang bekerja di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Bagi yang praktek mandiri itu bentuknya sama, tetapi cukup ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10.000. Nanti mungkin kita menunggu sampai ada menu untuk menguploadnya. Termasuk juga yang tadi ya, yang pengabdian juga sama. Buktinya bisa bentuknya berita acara ataupun bentuknya sertifikat. Dan saya kira untuk SK juga masuk. Untuk MCU itu ada menunya khusus, Dok. Udah ada itemnya khusus. Jadi memang termasuk dalam kegiatan pengabdian. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Didi, Dr. Kos. Cukup Dr. Terima kasih, Supriyadi? Dok. Terima kasih, Dok. Iya. Jelas. Terima kasih, Kita tunggu Dr. saja Supriyadi. menunya. Siap. Nanti kalau masih ada yang tidak jelas bisa nanti chat langsung ke Dr. Didi atau Dr. Kosterman. Iya, Siap, lanjut Pak. Dr. Dwi. Silakan Dr. Dwi Agustina dari Kutai Timur. Pencet nanti. Dr. Jais, Silakan, Dok. pertanyaannya Suaranya agak kurang jelas kah, Dok? nah itu baru. Oke. Pertanyaan saya satu untuk Dr. Kosterman dan satu untuk Dr. Didi. Yang pertama untuk Dr. Kosterman mengenai
penilaian standar SKP yang ditetapkan oleh kolegium. Itu kira-kira kita dapatkan kapan ya, Dok? Karena ada beberapa sejawat kita yang kebetulan serkomnya itu sudah hampir berakhir. Nah, kalau yang GP saya kira mungkin patokannya seperti yang KMK yang sudah diterbitkan Kemenkes ya. Tapi kalau untuk yang spesialis, apakah menunggu atau bagaimana? Karena kita juga dikejar waktu ini. Artinya seperti itu. Mohon kira-kira ada solusi dari PDGI. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Dokter Didi, bukan pertanyaan, mungkin saya sedikit membaca di KMK ini, Dok, untuk yang per tahun minimal 20%, ada kata minimal ya, Dok, minimal 20% itu hanya ranah pembelajaran. Bagaimana dengan ranah pelayanan dan pengabdian? Apakah itu juga berlaku? Karena tidak tertulis di KMK ini. Mungkin itu saja, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dwi Agustina. Silakan langsung, Dr. Didi. Terima kasih, Dr. Kosterman. Dwi Agustina. Ya. Yang pertama adalah bahwa secara lisan disampaikan kemarin oleh KKI. Jadi mungkin saya perjelas dulu bahwa urusan SKP ini adanya di KKI ya, bukan di Kementerian Kesehatan. Sudah disampaikan bahwa sampai dengan akhir tahun itu masih berpedoman pada satu ranah saja. Jadi yang 100 itu cukup sampai pembelajaran saja, sehingga SKP yang mutasi dari PDGI dulu itu bisa dipergunakan sampai akhir tahun. Kemudian untuk tahun berikutnya nanti mungkin akan ada surat edaran atau apa dari Kementerian Kesehatan, apakah langsung berlaku seluruh ranah atau tidak. Nah, kemudian untuk pembagian dari tiap-tiap ranah dari kolegium itu waktunya 1 minggu ini, Dok, diberi kesempatan untuk seluruh kolegium untuk menyampaikan. Yang sudah selesai itu yang kedokteran gigi anak, Dok, itu sudah selesai. Tiap ranah itu terdiri dari apa saja. Untuk yang lain belum selesai, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Mungkin nanti dari Pak Ketua Umum akan ada arahan atau ada dikumpulkan seluruh kolegium untuk bisa menyampaikannya secara bersama-sama pada cabang. Jadi kalau sampai Desember ini masih aman menggunakan SKP yang diperoleh pada saat kita zaman PDGI, asal jumlahnya 100 itu dapat dipergunakan. Demikian, terima kasih. Dr. Didi, ada tambahan? Oke, baik, terima kasih Dr. Chais. Terima kasih Dr. Dwi Agustina, bahwa betul yang dicicil 20% itu adalah untuk ranah pembelajaran. Kalau kita lihat dari KMK ya petunjuknya ranah pembelajaran saja yang diminta untuk dicicil sebanyak 20% per tahunnya. Nah, saya kira dengan kebijakan SKP yang baru itu saya kira akan mudah sekali tercukupi ya. Kalau per kegiatan itu hanya 9 SKP untuk kegiatan pembelajaran per tahun itu saya kira dengan mengikuti dua seminar saja ataupun ada satu workshop saya kira sudah cukup terpenuhi itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya tidak dipersyaratkan ya. Saya nggak tahu persis untuk ranah pelayanan karena memang tadi seperti Dr. Kos katakan belum ada tempatnya di Siakpel ataupun di SKP platform ya, walaupun teorinya sudah bisa di-upload tapi masih banyak yang mengalami kesulitan. Jadi untuk yang diminta 20% per tahun itu adalah ranah pembelajaran, betul Dr. Dwi. Demikian Dr. Chais. Terima kasih Dr. Didi. Dr. Dwi, cukup? Ada tambahan, Dok? Ada, Dok, sedikit ke Dr. Kosterman ya. Kalau misalnya memang maksud saya kalau memang SKP-nya berakhir di tahun ini sih aman memang ya, Dok ya, sampai hari ini gitu. Tapi kalau misalnya yang habisnya di bulan Maret 2025 atau April, itu kan pengurusannya kan kira-kira 3 bulan sebelumnya, sedangkan aturannya nanti akan berubah. Nah, ini yang nanti akan menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari anggota kita. Nah, itu kira-kira kita
bagaimana nanti akan memberikan penjelasan pada anggota. Nah, Silakan. kemudian untuk Baik yang dok. Ya dok. kalau yang Ya, Yang transisi. tadi pelayanan sepertinya itu sudah bisa dok. Saya sendiri sudah mengajukan, itu sudah di ACC 90 SKP malah untuk pelayanan. ya. Baik dok, yang jadi patokan bagi pemerintah daerah mungkin beda-beda ya, ada yang di DTM PTSP, ada yang di kantor perizinan bersama dan lain sebagainya. Itu adalah surat kecukupan SKP dok, dan surat keterangan SKP 2 ya. Jadi selama surat kecukupan SKP itu bisa di-download oleh anggota yang bersangkutan tanpa kita memandang jumlahnya maupun ranahnya, itu aman. Jadi untuk itu kita masih menggunakan website kecukupan SKP, itu yang menjadi patokan bagi bisa lolosnya atau tidak. Selama itu ada di situ, berarti aman untuk proses selanjutnya untuk surat izin praktek. Saya kira nanti untuk apa yang akan terjadi di bulan Januari dan ke sana, kita tunggu surat edaran baru dari KKI dan tentu mungkin akan diputuskan oleh Ketua KKI yang terbaru yang terpilih nanti untuk Januari dan seterusnya. Saya kira sementara begitu dok untuk pegangan kita. Jadi yang jadi pegangan adalah surat kecukupan SKP. Iya, baik, Dr. Kosterman. Saya kira jelas ya dok, Dr. Dwi. Ya, jelas Dr. Jais. Terima kasih Dr. Kosterman. Terima kasih dok. Ya, lanjut penanya ketiga untuk sesi pertama, Dr. Samsam. Silakan dokter. Pertanyaan saya sudah terjawab Dr. Jais, makanya. Ya, memang kalau Dr. Samsam narasumber juga mestinya malam ini. Baik, terima kasih Dr. Samsam. Kita buka sesi kedua, sejawat sekalian. Kalau ada pertanyaan tadi yang sudah terwakili, maka kita anggap pertanyaannya sudah diwakilkan. Jadi boleh untuk tidak raise hand ataukah ada pertanyaan lain. Sesi kedua, Dr. Kusyanti yang sudah raise hand. Izin dok, ya. Ya, Dr. Kusyanti dari cabang Tuban. Tulang bawang dok, Lampung. Ya. Tulang bawang Lampung dok, ya. Izin dok, saya Dr. Kusyanti dari Tulang Bawang Lampung mau bertanya. Nanti dari Bukit Tinggi, kemudian ada Dr. Susilawati dari Goa untuk sesi kedua. Silakan Dr. Kusyanti. Izin dok, mohon maaf. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah terjawab dengan sendirinya, tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya penting. Ada salah satu anggota saya yang sudah dikomprensi dari sertifikasi ke Satu Sehat sampai sekarang nilainya masih 0 dok. Jadi SKP-nya tidak keluar. Sudah saya minta tolong dengan admin cabang untuk bertanya, sudah kemudian ke CP-nya sudah dok, semuanya sudah dilakukan, tapi sampai sekarang masih 0 dok. Kami sudah berusaha, sudah bertanya juga di grup ketua cabang, kemudian kan ada nomor yang bisa dihubungi, admin saya sudah menghubungi, sudah berusaha dengan segala cara, sampai sekarang pun saya cek dan admin saya cek itu masih 0 dok. Jadi kami bingung, SKP yang dulu itu kemana dok? Sudah dikompresi tapi tidak ada di Satu Sehat. Itu yang bikin ya bingung dok, sudah dengan segala macam cara, sampai sekarang belum ada dok SKP-nya. Jadi harus bagaimana dok ini menyikapinya ini dok? Nilainya nggak ada, 0 dok. Sudah ditautkan dengan platform itu sudah dok. Itu bagaimana dok? Pertanyaannya sudah kita bisa copy dok. Langsung mungkin Dr. Kosterman yang membantu. Baik, Dr. Didi terima silakan kasih dok. untuk Dr. Kusyanti. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu hanya dalam satu kiriman dok di tanggal 18 Maret. Setelah itu, tapi pada saat pengiriman kita sudah sampaikan juga dulu di grup bahwa ada sekitar 3.000 lebih yang gagal dok, karena ada ketidakcocokan identitas ya dari sisi aplikasi kita itu tidak match dengan identitas yang bersangkutan di Satu Sehat STMK. Nah bagi yang tidak match seperti ini maka pada saat-saat ini itu 0 dan ini tidak bisa kita perbaiki dok karena memang kita sudah tidak ada kesempatan dan juga unit tim kerjanya di Kemenkes juga sudah tidak ada lagi. Nah jalan keluarnya adalah silakan masuk ke Satu Sehat STMK, kemudian di sisi kiri
itu ada formulir SKP. Nah, itu formulir SKP diklik, silahkan untuk perolehan SKP yang sebelum tanggal 1 Maret yang tidak termutasikan, itu bisa di-upload di situ, Dok. Itu jalan keluarnya. Terima kasih, Dok. Berarti Kasih. dengan kata lain hilang ya dok yang dulu ya? Iya, Dok, tidak termutasikan yang lama, Dok. Jadi silakan di input manual di menu formulir SKP pada satu Formulir saat. SKP. Ya, betul, Dok. Oke, jadi nggak ada solusi lain ya dok ya berarti ya? Tidak ada, Dok. Cuman Mohon itu maaf. aja ya? Iya, cuma 1 kali, dan kami juga sudah tidak bisa kontak lagi karena dari sisi Kemenkesnya timnya sudah dibubarkan, Dok. Sudah tidak ada lagi. Padahal kawan saya itu mengisinya tuh jauh sebelum tanggal itu dok. Jadi apa mungkin identitas ada yang apa ya dok ya? Sehingga tidak match bisa. itunya. Karena kan nama harus mirip, bukan mirip ya, harus sama ya. Sudah Kemudian sama dok, sudah sama semua. Makanya bingung ini. Bingung mau bagaimana menyikapinya, bagaimana memecahkan itu jalan masalah keluarnya ini. itu saja, Dok. Dengan menuju formulir SKP di satu saat SD. Oke, kalau gitu siap dok. Makasih banyak dok. Sama-sama, dokter. Baik, makasih Dokter Kusyanti. Siap dok. Lanjut ke Bukit Tinggi, Dokter Linda, silakan dokter. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja beberapa pertanyaan tadi sudah ada yang terjawab, tapi masih ada yang belum. Jadi terkait dengan SKP ini kan sekarang karena STR sudah seumur hidup kan untuk perpanjangan SIP ya. Nah, bagaimana kasusnya dengan memang sejawat ini yang dia tidak berpraktek. Jadi karena di manajemen dan kebetulan tidak ada TPMDG-nya gitu. Sedangkan kan untuk peningkatan kapasitas pasti semua sejawat pasti tetap ya, apakah ikut seminar, baksos dan lain-lain. Nah, cuman untuk poin di pelayanan otomatis kan nggak ada. Nah, ini bagaimana dengan SKP yang diikuti oleh sejawat tersebut? Karena kalau untuk SIP-nya mungkin belum membutuhkan untuk yang sampai 100 ya, tapi kan dia tetap ikut seminar dan lain-lainnya, otomatis ada pemerolehan SKP-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di manajerial, ini saya lihat kalau di yang Juknis yang terbarunya itu kan ada di poinnya di tabelnya poin 19, kegiatan manajerial pelayanan kesehatan itu direktur rumah sakit, kepala puskesmas, kepala kesatuan kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan. Maksimal 10 SKP per tahun efektif tugas. Nah, di sini karena kalau di rumah sakit ini kan berbunyinya direktur rumah sakit gitu ya. Nah, bagaimana dengan seandainya dia menjadi kepala bidang atau wakil direktur atau pokoknya jabatan struktural yang ada di rumah sakit, karena kan sebenarnya itu kan juga di manajerial gitu. Nah, apakah itu tetap bisa dihitung yang kalau di sini itu maksimal 10 SKP per tahun tahun efektif tugas atau tidak? Nah, untuk sementara itu dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digabung dengan pertanyaan dari Dokter Susilawati. Lanjut, silakan dok. Dari Goa. Baik dok. Ya. Baik dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, saya bertanya. Tadi sempat disampaikan dari Dokter Didi, sampaikan bahwa tiap tahun itu dok, kan kecukupan SKP itu untuk ranah pembelajaran itu 45% dok. Jadi misal mungkin karena dokternya terlalu lincah, jadi 45% dari ranah pembelajaran itu sudah terpenuhi dalam 1 tahun dok. Apakah tadi sempat Dokter Didi mengatakan bahwa itu 45% dibagi tiap tahun dok. Jadi bagaimana dengan sejawat yang sudah memenuhi 45% itu di tahun pertama, sehingga di bagaimana dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima dok? Apakah tetap memenuhi atau bagaimana dok? Terus yang kedua, untuk ranah pelayanan dok, kan ada upload kegiatan dokter gigi secara manual. Yang saya pertanyakan dok, untuk kegiatan
dokter gigi itu apakah mengikut dengan Permenpan 141 tahun 2003 ya dok, yang tugas-tugas dokter gigi, ataukah hanya berupa kegiatan biasa penyebutannya dok, misalnya pencabutan gigi dewasa, pencabutan gigi susu, ataukah harus tindakannya itu sesuai dengan pangkat dan golongan di Kepmenpan 141 dok. Mungkin hanya itu dok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dari Dr. Susilawati dan juga dua yang pertama tadi. Langsung Dr. Didi dan Dr. Kosterman untuk Ya, menanggapi. izin dokter duluan. Yang pertama adalah kalau kita melihat ke KMK, untuk dari ranah pelayanan itu tidak disebutkan apakah harus dipenuhi atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang tidak praktek, yang mungkin dari item diagnosis ataupun tindakan-tindakan itu tidak dapat, tetapi masih ada item-item lain di bagian bawah yang bisa dipenuhi. Karena kalau kita baca tuntas, tidak ada kewajiban mana yang harus terpenuhi, kecuali nanti kalau dari kolegium ada ketentuan turunan yang mewajibkan item-item tertentu itu sifatnya wajib, tapi sampai saat ini sih kalau dari KMK-nya tidak ada. Jadi bagi mereka yang di manajemen itu masih aman, kecuali nanti kalau kolegium menyatakannya lain. Nah, kemudian mengenai tadi dari yang 10 SKP dok ya, yang dari Dokter Linda ya. Iya betul dok, 10 SKP per tahun efektif tugas. Iya. Jadi sampai saat ini sih bunyinya begitu dok, jadi belum ada rinciannya ya, termasuk juga nanti menjawab yang dari Dokter Susilawati. Yang tertulis hanya jabatan puncak saja dari ini ya, dari unit kerja, untuk ke bawahnya itu belum ada. Sepertinya ini menjadi tugas kolegium nanti untuk membuat turunannya. Apakah menggunakan Permentan? Tidak ya. Ini untuk rinciannya menggunakan KMK ini. Di KMK ini sudah ada dok, misalnya untuk diagnosis ditulisnya ya cukup diagnosis. Nanti untuk tindakan ada tindakan yang ada tiga kategori tindakan. Nah itu tindakan itu apa saja nanti itu juga di SK-nya kolegium. Saya kira itu. Terus mungkin yang tadi 20% ya dok, bukan 45% akan dijawab Dokter Didi. Silakan Dokter Didi. Baik, terima kasih Dokter Kos. Terima kasih Dokter Susi atas pertanyaannya. Kalau sudah kelewat semangat bisa mengumpulkan 45 SKP bagaimana? Pertanyaannya adalah kapan SIP-nya berakhir? Kalau SIP-nya berakhir tahun ini selamat, nggak ada masalah. Tadi kita, karena kalau tahun ini kayaknya belum sampai dihitung pembagian ranahnya segitu detailnya. Ini kan ketentuan ini berlaku untuk sampai tahun-tahun berikutnya ya. Entah kapan mulai persisnya diberlakukan saya terus terang nggak tahu, tapi untuk yang tahun ini saja saya kira apapun yang kita miliki, berapapun setelah kita punya 100 SKP konversi itu sudah bisa digunakan untuk memperpanjang SIP. Cuma tentu saja kita nggak tahu bahwa nantinya kalau ternyata SIP-nya habis untuk 4 tahun ke depan karena mungkin barusan diperpanjang, ya berarti untuk tahun-tahun ke depan pasti harus perlu mengumpulkan lagi SKP pembelajaran. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Dokter Jais, kalau SKP-nya sekarang udah bisa dapat 300, ya bukan berarti bisa santai-santai ya, karena kita tetap harus perlu mengumpulkan cicilan yang 9 SKP per tahun. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Didi, Dokter Kos, Dokter Susilawati dan Dokter Linda. Cukup dok? Izin boleh sedikit lagi dok? Boleh, silakan dok. Ya, jadi tadi pertanyaan saya ada yang belum terjawab. Jadi untuk yang dia memang tidak ada tidak praktek gitu intinya dok ya. Nah berarti kalau dia mengikuti itu SKP-nya tetap masuk terinput. Nah tapi nanti kan dia nggak perpanjang SIP gitu loh dok. Itu maksud saya. Jadi gimana nih dengan yang dia ikut-ikut ini terus, kan otomatis karena harus daftar terus ya semua ya di Satu Sehat dan lain-lain. Tapi memang tidak untuk perpanjangan SIP yang 5 tahun gitu. Itu kasih dok. Izin menjawab Dokter Jais. Silakan dok. Ya. Jadi SKP itu dikumpulkan untuk keperluan membuat SIP dok.
Beda dengan dulu, kalau dulu kan untuk STR. Sehingga sebenarnya bagi teman-teman yang tidak berpraktek, itu tidak perlu mengumpulkan SKP. Cuman ada konsekuensi dok, kalau misalnya dalam 5 tahun tidak berhasil mengumpulkan 100 SKP, kan kita mungkin dimutasi jadi fungsional ke depan gitu dok, itu harus ikut uji kompetensi dok. Jadi itu yang bisa jadi pertimbangan bagi kita yang memang selama ini tidak berpraktek. Jaga-jaga suatu hari kita berpraktek atau dimutasi jadi fungsional, ada ketentuan bahwa apabila gagal mencapai 100 di dalam 5 tahun, itu akan harus mengikuti uji kompetensi. Demikian mungkin dok. Ya, kasih dok. Saya kira cukup jelas ya dok. Cukup dok, terima kasih. Terima kasih dokter Indah. Baik, masih banyak yang raise hand. Kita buka sesi ketiga untuk 3 penanya lagi. Kami persilakan Dr. Fajar dari PDGI Cirebon, lalu nanti disusul Dr. Sarbini dan Dr. Fitri. Ya, silakan langsung Dr. Fajar. Ya, izin dok, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Usman, Ketua PBPDGI. Izin dok, mungkin tadi sebenarnya sudah sedikit banyak dibahas. Saya mau sedikit klarifikasi lagi. Jadi kemarin kan sebelum regulasi ini turun, sudah sempat ada konversi sinkronisasi dari e-sertifikasi ke satu sehat gitu. Semisal dok, sudah terkumpul lebih dari 100, katakanlah 150 ya dok ya, gitu. Dan bunyinya kan sudah terpenuhi dan sudah bisa perpanjang SIP. Nah, ketika ada regulasi ini yang baru yang keluar gitu, apakah nanti akan dibagi-bagi dulu, gitu, dok? Dibagi 3 ranah dulu, baru nanti dihitung, baru nanti bisa perpanjang SIP dok, gitu. Jadi teman-teman banyak yang menanyakan, ini kita sudah lebih dari 100 nih gitu, tapi tiba-tiba ada regulasi terbaru dibagi lagi menjadi 3 ranah gitu. Apakah nanti yang sudah terkumpul ini dibagi-bagi dulu, dihitung dulu menjadi 3 ranah, baru nanti bisa untuk perpanjang SIP seperti itu dok. Terima kasih dok. Makasih. Bisa digabung dengan pertanyaan dari Dr. Sarbini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ke Dr. Kos maupun Dr. Didi. Yang pertama, tadi saya kan izin terlambat masuk join mengenai PTC dan di input di si Akpel. Nah, itu apakah tanggung jawab dari admin cabang kalau kita menyelenggarakan kegiatan lokal, misalkan tadi sudah diinput di sertifikasi P3 KGB, kemudian ada PTC diinput di si Akpel. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan di Pemda kami, yaitu di Dinas Kesehatan dan DPPTSP itu ada relaksasi sampai akhir tahun, Desember. Jadi ketika skp.kempes.go.id belum muncul, itu akan diterbitkan SIP sampai akhir tahun. Nah, memungkinkan nggak apakah nanti kalau misalkan dari PDGI itu bisa mengusulkan, jadi kalau ketika belum nyampe 100 di skp.kempes itu akan muncul misalkan baru terkumpul 50 atau 40, sehingga nanti akan tidak saklek, misalkan belum terkumpul 100 SKP tapi SIP tidak keluar sama sekali gitu, karena relaksasi ini cuma 3 bulan dan banyak teman-teman kami yang belum tercukupi gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Sarbini, cabang mana lagi dok? Cabang Cianjur, mohon maaf. Cianjur ya. CJR Cianjur ya dok ya, maaf. Ya, baik. Terima kasih. Biar 2 pertanyaan ini agar tidak terlupa, langsung. Baik. Terima kasih Dr. Kos dan Dr. Didi. Menjawab. Yang pertama Dr. Fajar dari Cirebon. Jadi SKP yang dimutasikan atau dipindah itu semuanya dimasukin ke pembelajaran dok, dan tidak dibagi-bagi. Kemudian apakah nanti setelah tahun berikutnya akan terbagi? Tidak. Kalau sepemahaman kami, karena mereka pada saat meminta SKP dari PDG itu bentuknya blok ya, satu kesatuan, hanya jumlahnya saja yang dipindah, sehingga mereka tidak punya rincian yang 100 sekian itu terdiri dari apa saja. Jadi
Jadi mungkin nanti ada satu titik cut off dari kementerian atau dari KKI di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bahwa seluruh ranah harus terpenuhi. Nah, sementara ini sampai dengan Desember akan aman dengan jumlah yang sudah kita peroleh ya. Jadi sekali lagi SKP yang berasal dari PDGI oleh KKI itu tidak bisa dipecah karena memang data rinciannya mereka tidak minta dulu. Kemudian si apel nanti akan dijawab oleh Dr. Didi mengenai relaksasi, Dok. Memang ini kebijakan nasional, Dok, untuk relaksasi sampai dengan akhir tahun ini. Jadi bukan hanya di Cianjur dan bahkan bisa yang sifatnya pay letter ya, Dok. Kalau memang belum terpenuhi 100 ini akan tetap diterbitkan SKP-nya, tetapi nanti di akhir tahun harus dibayar kekurangannya. Dan mengenai usulan ini mungkin yang perlu kita sadari dan pahami juga, usulan-usulan ke Kementerian Kesehatan itu akan kita salurkan baiknya melalui jalur kolegium ya, Dok, karena yang memang diajak komunikasi adalah kolegium. Kalau PDGI seperti kita ketahui posisinya seperti apa, jadi pemilihan kemarin memang sangat strategis sekali karena kepentingan seluruh dokter gigi itu bisa terartikulasikan nanti ke pihak pemerintah dalam melalui kolegium ya. Mudah-mudahan nanti bisa terpilih segera tanggal 8 sudah ada ketua kolegium sehingga usulan-usulan untuk pemerintah bisa kita sampaikan melalui beliau. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Kos. Dr. Didi, silakan, Dok. Tambahan. Terima kasih. Ini menjawab pertanyaan dari Dr. Sarbini dari Cianjur. Terima kasih, Dok. Jadi untuk kegiatan skala lokal tetap diajukan ke P3KGB, kemudian nanti dari admin akan menelaah keakannya. Setelah itu dari admin akan mengirim ke PTC. Selanjutnya nanti PTC yang akan mendaftarkan ke Siapel. Nah, jadi begitu nanti setelah dapat penilaian dari nilai SKP-nya, maka akan dikembalikan lagi ke P3KGB untuk diinputkan nilai SKP-nya KGB sehingga teman sejawat di cabang bisa mengetahui besaran nilai SKP-nya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Tapi tadi pertanyaannya adalah skala lokal. Iya, saya sampaikan untuk skala lokal sudah difasilitasi, tapi belum bisa dilaksanakan saat ini, Dok. Ya, jadi untuk saat ini pelaksananya belum bisa karena memang di Siapel tombolnya belum ada untuk skala lokal, baru ada tombol skala nasional dan internasional sebagai pilihannya. Entah mungkin dalam waktu dekat akan ditambahkan tombol pilihan lokal, ya mudah-mudahan nanti akan kita segera informasikan. Demikian, Dr. Jais. Terima kasih, Dr. Didi. Dr. Fajar, Dr. Ini cukup, Dok? Ya, dikit tadi kalau jadi untuk si apel dan itu di admin cabang kita tidak perlu menginput lagi ya, cukup ke P3KB aja. Jadi itu iya. Nanti yang dari PTC dan dari wilayah atau dari kolegium mungkin ya, Dok ya. Apanya? Yang dari kolegium? Yang mengirimkan kolegium PTC menilai SKP-nya, nanti kalau SKP-nya diunduh. Oh ya, baik. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Baik. Sejawat sekalian, kita buka lagi sesi keempat ya. Dokter izin, tadi masih ada satu ya, Dokter Fitri. Fitri, silakan Dokter. Ketinggalan, Dok. sorry. Cabang Sidoarjo, silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin bertanya. Jadi pertanyaan saya kebetulan belum dijawab, ada yang bertanya juga. Yang pertama adalah untuk ketentuan SKP dalam satu lingkup kegiatan seperti ranah pembelajaran, kalau di PMK itu kan kalau kita lihat ada contohnya itu, Dok, itu kan ada 10% webinar, terus kemudian berapa persennya itu untuk kegiatan workshop dan sebagainya. Apakah itu berlaku ataukah boleh SKP-nya itu dalam satu pembelajaran misalnya diperoleh dari webinar semua? Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, kalau dari penjelasan bahwa penilaian SKP-nya itu oleh kolegium minimal H-14, semoga kami juga tidak salah baca tadi, Dok. Sedangkan kami pernah bertanya ke PIC, apakah boleh flyer itu kami sebar dalam proses pengajuan tersebut. Tapi infonya kan tidak diperkenankan, Dok, karena
takut ada teguran dari kementerian. Nah, maksud kami jika kemudian SKP itu baru dinilai H-14, pengalaman kami sebelumnya, kemudian kegiatan kami itu baru masuk di pelataran Seatu H-4, terus kami kapan bisa ada waktu untuk promosi mencari peserta? Seperti itu, Dok, pertanyaan kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Fitri. Ada 2 pertanyaan. Langsung Ya. Saya jawab yang pertama ya, Dr. Jais, nanti yang kedua sama Dr. Didi. Jadi kalau kita lihat KMK, Dok, di diktum keempat itu disebutkan bahwa kolegium itu harus membuat standar pengumpulan SKP. Nah, jadi pertanyaan yang tercantum, sepemahaman saya yang tercantum di contoh 10% apa dan lain itu adalah contoh, Dok. Karena yang menjadi patokan adalah apa yang nanti ditentukan oleh kolegium. Dan tiap kolegium itu akan berbeda-beda. Jadi nanti untuk dokter gigi umum tentu saja akan ditetapkan oleh kolegium dokter gigi ya. Nanti tidak ada KDGI-nya dicoret ya, Dok, di ketentuan terbaru namanya kolegium dokter gigi. Itu akan menentukan untuk pembelajaran itu terdiri dari apa saja. Apakah boleh misalnya semuanya webinar dan lain sebagainya itu ditentukan. Dan nanti untuk yang prosto, untuk perio, untuk konservasi itu akan berbeda-beda, Dok. Tidak sama, tidak seragam. Dan itu juga sekarang kan itu dari sisi pengumpulan SKP. Dari sisi pemberian SKP juga sebagai informasi saya sampaikan bahwa itu pun berbeda-beda, Dok. Jadi nanti ke depan untuk satu acara yang sama nilai SKP-nya itu beda-beda untuk tiap sasaran. Misalnya ada acara FDI ke depan tapi ya, Dok, ya, misalnya dari kolegium dokter gigi itu memberinya adalah 15 SKP. Mungkin nanti untuk kolegium yang lain seperti kolegium anak itu dinolkan, untuk prosto cuma 5 dan lain-lain. Itu kalau dari rancangan yang ada di Kementerian Kesehatan ke depannya akan seperti itu. Jadi kita menunggu, Dok, untuk rinciannya SK dari kolegium yang mudah-mudahan sebelum tanggal 8 sudah bisa dikeluarkan. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Dr. Didi. Baik, terima kasih. Dr. Fitri, pertanyaan mengenai flyer. Begini, ketentuan dari kementerian itu agak terus terang buat saya menilai nggak masuk akal bahwa SK registrasi baru diterbitkan H-14. Ya kalau H-14 diterbitkan, kalau ternyata belum gimana? Oke. Terus dengan waktu yang cukup singkat selama 2 minggu, bagaimana bisa panitia mengumpulkan peserta, mempublikasikan kegiatan kepada para calon peserta agar mendaftar? Jadi bagi kami sebetulnya kebijakan itu nggak masuk akal ya. Tapi karena di dalam KAK itu tidak diwajibkan, dulu kita di proposal mewajibkan untuk melampirkan flyer tanpa nilai SKP. Tapi justru sekarang kementerian mendorong flyer itu boleh diterbitkan setelah ada nilai SKP-nya. Nah, tapi di dalam KAK itu tidak ada ketentuan harus melampirkan flyer, sehingga silahkan saja kalau bagi saya selama kegiatan itu sudah didaftarkan di IP3KGB, maka silakan saja teman-teman boleh menyebarkan flyer tanpa ada embel-embel SKP Kemenkes. Tapi teman-teman sejawat boleh mencantumkan logo PTC pada flyernya. Artinya kegiatan tersebut sedang didaftarkan melalui PTC. Tapi tidak perlu mencantumkan SKP Kemenkes. Karena nanti kalau ketahuan belum didaftarkan, nanti ditegur kaminya. Ya, jadi silakan Dr. Fitri nanti boleh menyebarkan flyer sejauh sudah didaftarkan di IP3KGB dengan mencantumkan juga logo PTC. Silakan dipublikasikan untuk mendapatkan calon-calon peserta. Saya kira itu lebih realistis ya, karena kalau tidak bagaimana? Kejadian pernah ada panitia yang tidak dapat mengumpulkan peserta sesuai dengan targetnya, kesian panitianya. Saya kira begitu. Solusinya adalah bahwa selama kegiatan itu sudah didaftarkan di IP3KGB, berarti kami tahu bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung. Silakan
sebarkan flyernya tanpa mencantumkan SKP Kemenkes. Begitu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Didi. Ya, Dokter terima Fitri, kasih dok. gimana Sudah dokter? jelas dok. Jelas ya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Masih. Kasih, Dokter Fitri. Baik, sejauh sekalian kita buka sesi keempat. Dokter Marta Pasuruan, kemudian nanti ada Dokter Pika Tangerang, dan Dokter Adi Supriyadi. Langsung, Dokter Marta, silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan, untuk PDGI Kota Pasuruan itu pernah mengadakan baksos dengan Perio Universitas Airlangga tanggal 27 Agustus 2022. Kami sudah memasukkan ke SE sertifikasi waktu itu, sudah masuk juga ke SKP platform, tapi kenapa keluarnya itu kok ranah A pembelajaran, bukan di ranah C baksos. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Marta. Bisa digabung pertanyaan dari Dokter Pika? Terima kasih Ayan dokter. dari Tangerang. Silakan dokter. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dok terkait SKP pada ranah pelayanan dok. Di sini apakah nanti akan ada pembagian di mana tindakan intervensi keprofesian tertentu dok? Apa aja yang masuk dalam tingkat sederhana, menengah, maupun tingkat lanjut. Nah, kemudian untuk bukti dari tindakan pelayanan ini, di dalam KMK kan disebutkan rekam medis elektronik atau rekap kegiatan 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kebetulan saya kan sudah menggunakan RME PDGI ini dok, dari Mei 2024. Apakah otomatis data yang sudah kita sinkronisasikan dengan Satu Sehat ini bisa terdata gitu dok di SKP platform, atau tetap kita melakukan input bukti pelayanan di logbooknya SKP platform? Itu yang pertama dok. Yang kedua, untuk sertifikat kompetensi dok, apakah Serkom ini tetap diperpanjang nanti ke depannya? Mengingat tadi disampaikan SKP itu sekarang hanya untuk perpanjangan SIP. Nah yang ketiga dok, untuk kegiatan BKGN, nanti kan kita harus mengajukan ke P3KGB. Nah kebetulan di Tangerang ini kan kita ada 3 wilayah yang akan melaksanakan dok, dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan. Ini KAK-nya cukup 1 aja atau kita buat 3 KAK dok? Terima kasih dok. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari Dokter Pika dan 1 dari Dokter Marta. Langsung ditanggapi Dokter Didi dan Dokter Kosterman. Baik, dok, mohon izin duluan. Yang pertama dari Dokter Marta Pasuruan ya. Sepertinya ini ada salah pengertian ya dok. Jadi yang diajukan SKP-nya ke Kementerian Kesehatan itu adalah hanya kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan yang lain, termasuk juga pengambilan baksos, itu tidak diajukan. Jadi Kementerian Kesehatan itu sifatnya hanya menerima apa yang memang sudah dilaksanakan bersama penyelenggara. Jadi sebenarnya tidak perlu diajukan. Nah, tetapi untuk PDGI ini secara internal pengajuan bisa dilakukan di IP3AGB. Jadi hanya sebatas IP3AGB ya dok ya. Tidak kemudian, jadi aturannya masih pakai yang lama, nggak pakai KAK proposal biasa seperti biasa saja. Nanti SKP-nya SKP dari PDGI dok, yang tercantum di dalam sertifikat yang bisa di-download dari IP3KGB. Jadi sekali lagi untuk kegiatan pengabdian maupun nanti yang pelayanan itu tidak ada pengajuan ya, tetapi apa yang terjadi dilaporkan gitu. Kemudian untuk Dokter Pika, untuk rincian dari kegiatan pelayanan dok, sekali lagi itu nanti akan ditentukan oleh ketentuan dari kolegium dok. Jadi kita sabar dulu mungkin ya, sampai nanti keluar dari kolegium yang sedang itu apa saja, kemudian yang lanjut apa saja dan lain sebagainya. Nah saat ini untuk data yang kita bekerja itu sudah terregister di IRM dok. Sebagian besar sudah terregister di IRM, termasuk di IRM PDGI. Tetapi dari sisi Kementerian Kesehatannya sepertinya belum membukakan menu yang lewat IRM. Jadi masih
dilakukan manual dengan membuat rekapan kegiatan yang kemudian diketahui oleh atasan kita, atau untuk yang praktek mandiri cukup di atas materai. Kedepannya tentu akan disambungkan dengan IRM. Kemudian pertanyaan, apakah sertifikat kompetensi diperpanjang atau tidak? Sertifikat kompetensi tidak lagi dipergunakan untuk perpanjangan STR karena STR seumur hidup, dan juga tidak lagi dipergunakan untuk keperluan surat izin praktek. Apakah harus diperpanjang? Kalau dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia itu dikembalikan kepada dokter gigi masing-masing, dok. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Karena kita belum tahu ke depannya. Nanti kalau sudah ada aturan turunan-turunannya, apakah itu dibutuhkan atau tidak. Tetapi bagi mereka yang tidak berhasil mengumpulkan status SKP dalam 5 tahun, itu mutlak harus ada serkom baru. Nah, bagi yang berhasil 100 itu tidak dibutuhkan. Kemudian mengenai BKGN nanti akan dijawab oleh Dr. Didi, termasuk juga tadi yang mengenai kegiatan Pasuruan Air Langga nanti akan diperjelas oleh Dr. Didi. Silakan Dr. Didi. Ya, lanjut dok. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Dr. Vika. Ini kegiatan BKGN ini pelaksananya siapa? Cabang Tangerang, Tangsel, atau Kota Tangerang? Cabang Tangerang, Dok. Kebetulan kami ini cabang Tangerang masih melingkupi 3 wilayah kabupaten kota, Dok. Jadi ada 3 wilayah, jadi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangsel. Gitu, Dok. Ya, silakan dengan 1 KAK saja, Dok. Nggak apa-apa. Oh, baik. Siap. Oke, makasih, Dokter. Tangerang yang ini ya. Ya, nanti Tangerang yang akan mengeluarkan nilai SKP-nya. Oke. Oke, makasih, Dok. Saya nggak paham dengan pertanyaan Dokter Marta tadi, bahwa SKP Baksosnya masuk pembelajaran itu tadi sudah dijawab ya sama Dokter Kos ya. Ya, saya kembalikan dulu ke Dokter Marta. Apa terjawab yang dokter tanyakan? Cukup jelas dari Dokter Kos tadi? Nggih, sampun. Terima kasih. Baik, kasih dokter. Dokter Vika, terjawab pertanyaannya, Dok? Ada 3 pertanyaan tadi. Terjawab sih, Dok, cuma agak menggelitik juga tentang serkom, Dok, karena kan dikembalikan ke dokter gigi ya, Dok, ya, kepada masing-masing. Jadi nanti kalau ada sejawat yang bertanya kepada kami, kita juga menjawabnya jadi gimana gitu, betul, Dokter, kalau dikembalikan ke jawabnya dokter begitu, Dok, giginya. terserah yang bersangkutan, tetapi untuk KDGI dan juga seluruh kolegium spesialis, bila ada yang meminta akan dilayani untuk pembuatan yang baru, Dok. Oh, baik, tapi dengan tetap syaratnya SKP terpenuhi gitu ya, Dok, ya? Ya, betul, SKP terpenuhi, ya. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Vika dan Dokter Marta. Lanjut, masih ada Dokter Adi Supriyadi, disilakan Dokter. Benar pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter. Saya Adi dari cabang Brebes, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami di Brebes ini, Dok, terkait dengan ranah pengabdian ya. Ini contoh kasus aja ya, Dok ya. Contoh kasus tanggal beberapa hari yang lalu kami diundang oleh Kodim yang bekerja sama dengan Dinkes untuk ikut serta dalam bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kodim. Dari acara tersebut kami mengirimkan 5 orang dokter gigi untuk mengikuti bakti sosial tersebut. Nah, pertanyaannya, Dok, untuk bakti sosial yang serta-merta seperti itu, apakah bisa diakui SKP-nya? Karena dari Kepala Dinas kemarin kami koordinasi, Kepala Dinas siap mengeluarkan sertifikat untuk kegiatan bakti sosial tersebut. Dan kegiatan bakso seperti ini mungkin dalam 1 tahun bisa beberapa kali, Dok. Contohnya kemarin dari Kodim, lalu nanti biasanya dari PKK juga kan mengadakan, atau dari kejaksaan, itu kita selalu dilibatkan. Dan ini baksos yang lumayan sebenarnya. Kalau dari effortnya ya kami dari pagi sampai mungkin hampir sore itu melayani ratusan pasien. Itu bagaimana, Dok, untuk pengakuannya dari PDGI ini, yang kegiatan yang tidak direncanakan tetapi kita mendapatkan undangan. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Adi pertanyaannya. Langsung ditanggapi Dokter Didi atau Dokter Kos? Baik.
Baik, terima kasih Dr. Adi Supriyadi. Pertanyaannya adalah ini baksos dadakan, bukan PDG yang menyelenggarakan. Apakah dapat sertifikat? Dapat sertifikat ya dok ya, dari dinas ya dok ya? Nah, sertifikat dapat. Nah, sertifikat dari dinas silakan saja diupload di SKP platform dok. Oh, siap. Iya, silakan saja diupload di SKP platform. Nanti biar diverifikasi oleh kementerian. Karena SKP dari PDGI pun tetap juga di-upload di SKP platform sama dok. Silakan saja. Cuma kalau misalnya memang kita bisa mengerahkan anggota dalam jumlah yang lumayan banyak, barangkali PDGI Brebes bisa berinisiatif untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait menyelenggarakan sendiri baksosnya dengan melibatkan instansi terkait, nanti akan terregistrasi di P3KGP dan dengan registrasi di P3KGP maka jumlah SKP-nya bisa kita tentukan untuk kegiatan yang kegiatan pelayanan tadi, kegiatan pelayanan, baksos pelayanan itu bisa dapat 10 SKP kegiatan lokal. Kalau penyuluhan bisa dapat SKP Ya, untuk kegiatan lokal. Demikian dok. Ya, siap. Terima kasih dok. Jadi dengan kata lain, sertifikat ini kita upload, kemungkinan diterima atau tidaknya gimana dok? Waduh, itu dari kementerian yang verifikasi, bukan dari kami dari P3KGP. Ya dok, yang pasti untuk pembuktiannya kan kita punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ya dok ya? Iya, betul. Siap, paham dok, ngerti dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Adi Supriyadi. Interupsi sedikit Dr. Jais, mungkin menambahi Dr. Adi tadi. Dr. Didi, pada saat kita akan menginput, itu kan kita harus mengisi jumlah SKP-nya. Kira-kira kita isi berdasarkan apa ya dok? Kalau baksos dadakan tadi itu. Iya. Sebetulnya kita tahu ya, dari KMK ini kan berlaku untuk semua ya. Jadi berpatokan dengan KMK saja dok. Sekarang udah jelas dengan adanya KMK ini. Karena kalau ya, sehingga bisa dicantumkan nilai yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, berarti kita sepakati internal di PDGI-nya aja gitu ya dok ya? Iya, nanti kita akan mengeluarkan surat edaran dari PB berkaitan dengan SKP ini. Baik, makasih Dr. Didi. Baik, makasih Dr. Dwi dan Dr. Adi Supriyadi. Sejawat sekalian, sekarang sudah pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah dan 23.45 di Barat. Sesi terakhir untuk sesi pertanyaan, karena yang raise hand tersisa 2. Baik, untuk sesi keempat ini kami persilakan kepada Dr. Rahadian Indra dari Jindok dari cabang mana ini? Tidak terbaca. Kemudian Dr. Sedin dari cabang Tarakan. Silakan Dr. Rahadian, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Jais atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Mas Menteri, Ketua PBPDGI. Izin, apakah suara saya sudah terdengar, Dok? Jelas, Dok. Oh, baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, Dok. Yang pertama mengenai jumlah SKP yang konversi dari sertifikasi ke SKP A1 Sehat SDMK. Nah, itu ternyata tadi disebutkan bahwa seluruh SKP yang sudah kita ajukan di sertifikasi, baik itu pembelajaran dan baksos dan sebagainya, itu sudah terkonversi di A1 Sehat SDMK, dan itu menjadi SKP pembelajaran semua. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk kedepannya, misalkan salah satu anggota adanya SKP habis tahun 2026, sedangkan SKP yang terkumpul dari hasil konversi kemarin yang disebutkan tadi adalah SKP pembelajaran sudah 250 SKP. Berarti untuk nanti memperpanjang SEP di tahun 2026 itu harus memenuhi 3 ranah tersebut ya, Dok. Jadi pembelajaran,
di mana tadi sudah tercukupi 250 SKP, kemudian baksos, dan juga pelayanan. Itu pertanyaan saya yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, mengenai SKP moderator, Dok. Jadi beberapa bulan kemarin kita melaksanakan pertemuan ilmiah. Nah, itu memang ada SKP narasumber dan ada SKP moderator juga yang sudah diterbitkan SKP-nya melalui surat registrasi dari Kemenkes. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk SKP moderator itu memang belum ada menunya di Satu Sehat SDNK di menu SKP, di menu formulir SKP. Nah, bagaimana untuk moderator ini untuk memasukkan SKP-nya, Dok? Apakah masuk menu narsum atau bagaimana? Kemudian nanti untuk yang SKP PKGN itu mekanismenya bagaimana? Apakah seperti biasa kita mengajukan ke AK? Dan sudahkah berarti berlaku SKP yang tadi, Dok, misalkan tidak pengobatan massal berarti hanya 3 SKP. Itu saja, terima kasih Dr. Jais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada 3 pertanyaan supaya tidak terlupa. Langsung Dr. Didi bisa ditanggapi, Dok. Pertanyaan dari Dr. Rahadian. Iya. Untuk yang terakhir dulu ya, PKGN itu nanti akan berlaku ketentuan SKP sesuai dengan KMK yang terbaru. Karena KMK terbaru dinyatakan berlaku 20 September, maka itulah kita melakukan sosialisasi pada malam ini adalah untuk menyampaikan pada teman-teman sejawat untuk Baksos berubah jadi 10 SKP untuk pelayanan dan yang penyuluhan 3 SKP. Dan nanti mekanismenya akan dikeluarkan melalui IP3 KGB dan sertifikatnya silakan nantinya diupload secara mandiri ke SKP platform. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Oh, untuk itu mungkin Dr. Kos ya, yang SIP-nya habis tahun 2026 ya, betul ya? Ya, ada sudah 200 SKP yang dikumpulkan saat ini. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, kemungkinan besar untuk tahun berikutnya itu sudah berlaku 3 ranah, Dok. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman nanti anggota, kita sekarang sudah ada angkanya, jadi dalam pengumpulan SKP sudah bisa terarah. Kalau memang profesionalisme kita sudah ada jumlahnya 20% ya, 20% dari 35 sudah mencukupi, kita bisa mulai untuk mencari SKP dari 2 ranah lainnya. Saya kira demikian, Dok. Kemungkinan ini harus sudah berlaku ya kalau 2026. Kemudian untuk SKP pembicara dan moderator atau seluruh SKP di luar SKP peserta, ini memang masalah, Dok, untuk di aplikasi kita, aplikasi kementerian, karena memang harus diinput dengan prosedur yang cukup berbelit, Dok. Bahkan harus memiliki surat keterangan besaran SKP-nya itu harus dipegang oleh pembicara ya. Ini nanti ada videonya dari Kemenkes, bisa dilihat caranya. Jadi tidak otomatis seperti zaman dulu kita langsung muncul untuk pembicara dan moderator. Ya, itu memang ada prosedur yang cukup berbelit, Dok, untuk yang di luar peserta ya. Saya kira itu jawaban yang sebenarnya tidak menjawab ya, karena nanti saya coba sampaikan untuk prosedurnya, ada videonya dari kementerian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rahardian. Terjawab, Dok, yang ditanyakan? Cukup ya, Dok? Baik. Kami persilakan Dr. Sedi, cabang Tarakan, Kalimantan Utara. Silakan, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Jais, Dr. Kosterman, dan Dr. Didi. Ini yang ingin saya tanyakan mungkin ada 2, tapi keduanya berkaitan dengan kewajiban untuk mengumpulkan 20% SKP pembelajaran yang kalau dikonversi itu berarti tiap tahun 9 SKP. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, konsekuensi jika itu tidak dapat dipenuhi dalam 5 tahun misalnya, tetapi tidak bisa dipenuhi dalam tahun terakhir atau tahun keempat. Sedangkan SKP telah mencukupi lebih 100. Konsekuensinya apa, Dok? Pertama. Yang kedua pertanyaan saya,
kewajiban mengumpulkan SKP, 9 SKP dari pembelajaran tadi, mungkin agak menyulitkan bagi teman-teman yang SIP-nya akan mati di awal tahun atau triwulan pertama. Itu biasanya triwulan pertama, kalau saya mencermati dari kegiatan-kegiatan PDGI yang ada itu masih slow ya biasanya di PDGI, apalagi cabang kami yang kecil itu, kegiatan itu biasa baru akan mulai di triwulan kedua di April, Mei, Juni, dan seterusnya. Sehingga bagi teman-teman yang SKP-nya kurang 9 SKP pembelajaran di tahun terakhir, misalnya 2026 nanti, di bulan Maret atau Februari, itu apakah tetap ada kewajiban mengumpulkan 9 SKP di tahun itu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sedi, Ketua PDG Cabang Tarakan. Bisa digabung? Lanjut, ada Kang Rahmat yang juga resen, Ketua Pengwil Jawa Barat. Kami persilakan Dr. Rahmat. Silakan Dok. Hatur nuhun, Dr. Jais. 1 menit saja. Saya singkat saja karena tadi sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang tentunya bermuara kepada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1561 2024 ya. Kapan ini mulai berlaku? Kan seperti itu, semuanya bermuaranya ke sana banyaknya. Karena ada SIP yang akan habis di beberapa bulan ke depan, artinya masih di tahun 2024, ada yang awal 2025 dan sebagainya. Jadi kapan ini berlaku? Tadi pertanyaan-pertanyaannya itu dijawabnya sangat beragam. Menunggu nanti atau ada pertanyaan yang udah pasti tahun ini aman. Jadi berapapun jumlah SKP tidak melihat ranah yang 3 itu. Terus ada yang nanti nunggu kolegium yang sudah terpilih, aturan yang lebih teknisnya, atau nanti 2026 ini sudah pasti berlaku. Nah, kalau melihat dari KMK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan itu, ditandatangani oleh Menteri Kesehatan itu kemarin tanggal 20 September 2024. Dan di dalam keputusan ini disebutkan bahwa ada poin nih, memutuskan menetapkan ada 9 poin. Di poin ke-9, Dr. Jaya disebutkan keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 20 September 2024. Kalau dari aspek legal, KMK ini sudah berlaku dari mulai tanggal 20 September. Artinya secara hukum ini sudah sah dan mengikat. Nah, artinya kita ingin mendapatkan kepastian gitu kan. Jangan sampai kita juga was-was juga karena ini semua jawaban-jawaban tadi masih banyak yang menunggu, masih banyak. Sedangkan di aturan yang sudah jelas ini adalah berkekuatan hukum yang sudah pasti adalah 20 September ini sudah berlaku. Nah itu mungkin nanti dari PPPDGI berharap membuat surat lah kepada seluruh Pengwil dan cabang tentang kapan ini berlaku segala sesuatunya sehingga ini menenangkan semua teman-teman pejabat yang akan habis SIP-nya, baik ini di masih di tahun 2024 atau di awal 2025 atau di waktu-waktu yang selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Karena kalau melihat dari KMK ini kan tegas seperti itu. Jadi khawatirnya ternyata kita memaklumi, tenang aja, ini masih bisa ditoleransi. Tapi ternyata di sini tegas seperti ini, khawatirnya nanti malahan ternyata akhirnya kita mendapatkan akibat yang tidak diharapkan gitu. Seperti itu mungkin Dr. Jais, hatur nuhun. Kasih Kang Rahmat masukannya dan silakan ditanggapi Bang Kos dan juga Dr. Didi. Apa konsekuensinya bila 20% tidak terpenuhi? Sampai saat ini belum ada di KMK yang menyatakan apa yang akan terjadi. Termasuk juga kesulitan mengumpulkan SKP bila SIP-nya habis di awal tahun ya. Itu juga sangat kita pahami tapi belum ada pengaturan. Yang mungkin sebuah kesempatan ya, bagaimanapun kolegium yang ada sekarang yang akan membuat turunan dari diktum keempat dari KMK adalah kolegium yang di bawah PDGI. Saya kira ini yang perlu dimaksimalkan nanti supaya keputusannya merupakan keputusan yang memudahkan seluruh anggota.
Karena nanti setelah tanggal 8 tentu akan ada kolegium baru. Kita menunggu, ya memang harus menunggu karena bukan di kita lagi ya, bukan di PDG lagi semua ini, termasuk juga tadi Kang Rahmat kalau meminta PB PDGI membuat edaran yang menegaskan, tentu kita mungkin harus sudah mulai membangun komunikasi dengan kolegium-kolegium yang saat ini memang yang punya legal standing ya. Dalam artian mereka yang di dalam peraturan perundangan ada dan sebenarnya seperti misalnya tadi relaksasi itu kan ada surat edarannya ya dari Menteri Kesehatan yang memang berlaku sampai akhir tahun. Jadi mungkin nanti Dr. Ahmad bisa diskusikan lagi untuk keputusan-keputusan yang memang sifatnya edaran secara nasional. Tentu PDGI hanya sebatas menyampaikan apa yang didapat dari Kementerian Kesehatan dan kolegium. Mungkin ke depan kita perlu membangun komunikasi atau koordinasi yang lebih instan dengan kolegium-kolegium yang masih dekatlah hubungannya dengan kita, tidak seperti Kementerian Kesehatan yang memang sudah jauh lembaganya. Kalau dari saya demikian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Kos. Dr. Didi, silakan dokter. Ya, justru kita mengantisipasi dari keluarnya KMK itu, Dr. Rahmat, bahwa kita segera mengadakan pertemuan pada malam hari ini karena sudah ada KMK tadi, maka semua ketentuan SKP itu kita mengikuti ketentuan yang ada di KMK, termasuk tadi saya sudah sampaikan untuk baksos. Kebetulan ketentuannya menguntungkan buat anggota, jadi kita cepat segera tanggapi untuk bisa bermanfaat buat anggota. Kemudian tadi ya sudah dijawab oleh Dr. Kos mengenai pengumpulan SKP tadi, itu kan per periode dok, jadi bukan berarti kalau habisnya tahun 2028 awal gitu, itu kan yang dihitung dari setahun sebelumnya ya per periode, jadi tidak usah terlalu khawatir. Bukan untuk tahun 2028 baru dihitung yang awal tahun saja, tapi setahun sebelum berakhirnya masa SIP-nya berakhir itu sudah dihitung. Jadi saya kira tidak usah dikhawatirkan kalau misalnya pada triwulan pertama berakhir, sebetulnya pada triwulan terakhir dari tahun sebelumnya sudah termasuk dalam periode tahun kelima itu dok. Nggak apa-apa dok, aman dok. Terima kasih Dr. Zais. Terima kasih dok. Saya kembalikan ke Dr. Sedi dan Dr. Rahmat, apa terjawab? Mungkin maaf Dr. Jais, mungkin ada satu lagi dok, yang tadi konsekuensinya jika teman ini tidak cukup 9 SKP, mungkin karena mungkin sudah memplanningkan di tahun sekian, 9 tahun sekian, ternyata pada tahun yang akan dikumpulkan terjadi kendala, misalnya ada sakit atau apa, sehingga tidak bisa terkumpul pembelajaran 9 SKP di tahun tertentu. Itu gimana? Apakah ada konsekuensinya? Tidak harus menambah waktu atau bagaimana? Itu dok, silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dok, kita tidak bisa menjawab ya, PDG tidak bisa menjawab karena tentu ini ketentuannya kan dari pemerintah. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat keluar SK dari masing-masing kolegium ini bisa tersurat ya di dalam turunan yang dibuat oleh mereka, sehingga bagi siapapun yang tidak 20% itu ada jalan keluarnya. Ya kita nanti coba sampaikan kepada teman-teman di kolegium. Amin dok, mudahan dok. Intinya kalau bisa dari kolegium mempermudah untuk anggota ini dok, karena aturan-aturan baru ini kan tentu kita perlu penyesuaian lagi dok, baik dari penyelenggara maupun bagi teman-teman sendiri sebagai anggota. Terima kasih dokter. Dokter Jais, terima kasih dokter. Saya, ya silakan Kang Rahmat. Ya sepakat dengan disampaikan Dr. Pasirman tadi bahwa ya PDGI mungkin harus segera berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan mungkin nanti kepada anggota kolegium terpilih ya, dokter gigi maupun dokter spesialis. Ya, karena memang secara hukum keputusan Menteri Kesehatan ini sudah berlaku semenjak mulai ditetapkan, yaitu tanggal 20 September. Sedangkan kita kan patokannya kemarin masih berdasarkan surat-surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang jelas secara
status hukum di bawah ini gitu kan. Jadi Kementerian KMK ini kan jauh lebih kuat di atas surat-surat edaran itu, supaya nanti kita di lapangan ini lebih tenang setelah nanti ada ketegasan dari PB bahwa startnya ini mulai kapan aturan ini betul-betul strict diterapkan gitu aturan main ini gitu. Seperti itu Dokter Jais, kami menunggu sekali mungkin informasi dari PB PDGI ke depan. Iya, terima kasih Kang Rahmat masukannya. Kami kopi bahwa perlu ada surat edaran dari PB PDGI. Baik, sejawat sekalian, saya lihat juga sudah tidak ada raise hand, luar biasa. Sampai saat ini masih ada yang bertahan 207 peserta, tadi di angka 277 peserta. Terima kasih semuanya. Satu poin, mohon ketegasan juga penyampaian dari Dr. Didi atau Bang Kos terkait dengan kegiatan pembelajaran ini yang memang SKP-nya mau online ataupun offline itu sama. Tetapi kan ada proporsinya, bahwa jangan sampai juga teman-teman menganggap saya bisa memenuhi kegiatan pembelajaran itu hanya mengikuti secara online. Padahal tidak seperti itu. Mohon disampaikan dan ditegaskan kembali Pak Didi mengenai online dan offline regulasi yang baru ini. Iya, Mungkin saya duluan ya, nanti kalau sepemahaman saya itu adalah ranah yang akan nanti ditentukan oleh kolegium masing-masing dokter. Jadi apa yang ada di dalam KMK di lampiran itu contoh ya, di atasnya tulisnya contoh. Jadi belum bisa kita putuskan bahwa sekian persen yang webinar dan lain-lain, karena melihat beberapa yang sudah jadi dari kolegium itu jauh sekali dari apa yang dicontohkan ya. Jadi pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Ridi, silakan Dok. Ya, sepakat saja Dok. Jadi itu adalah berupa contoh, tapi kami juga sangat mengharapkan kolegium. Ini kan contohnya itu pada dokter gigi umum ya Dok ya tadi ya. Contoh itu pada dokter yang ada di KMK itu pada dokter gigi umum ada 100 SKP itu 10%-nya adalah dari ranah pembelajaran, itu 10%-nya adalah webinar. Mudah-mudahan kolegium dokter gigi akan setuju dengan contoh itu, karena terus terang bagi kami di PB ini merasa bahwa kegiatan webinar itu terlalu banyak dan kualitasnya terus saja tentu saja dipertanyakan. Ya, jadi bagaimanapun kami lebih menghargai kegiatan-kegiatan luring yang tentu saja memerlukan effort dari panitia penyelenggara yang luar biasa, mendatangkan pemateri, dan kemudian juga diikuti dengan seksama oleh para peserta yang memang niat untuk mencari ilmu kegiatan tersebut ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan nanti dari kolegium dokter gigi akan bisa menetapkan sesuai dengan contohnya. Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Dokter Didi, Dokter Kos, luar biasa narasumber kita malam ini. Dan dari sekian pertanyaan juga bisa terjawab dengan baik. Sejawat sekalian, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan berkaitan dengan isi dari pedoman pemenuhan SKP bagi dokter gigi semakin sama pemaknaannya dan antena kita juga sama. Mohon juga untuk diteruskan nanti kepada teman-teman anggota yang barangkali di kesempatan ini belum bisa ikut, dan mohon nanti materi dari Dokter Didi dan Dokter Kos untuk di-share ke teman-teman Pengwil dan Pengcap. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan ini, dan tetap salam sehat untuk kita semua. Semangat dalam satu rumah besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Selanjutnya kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.